mau kereta api cepat ini memakai APBN dan tanpa jaminan pemerintah. Masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi memang ini bom waktu. Udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Pak, jangan terlalu berpihak pada rakyat lah Pak. Ya, kasihan juga tuh yang utang kemarin. Nah gini Pak solusinya Pak, kumpulin aja itu termul suruh patungan tuh Pak untuk bayarin utang WUS. Termul tuh termul yang mau bayarin katanya mereka. Waktu jadi presiden nyusahin rakyat, waktu jadi rakyat nyusahin presiden. Tanggung jawab lo. Jangan seenaknya abis bikin masalah terus tinggal gitu aja. Capek lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi viral ya di sosial media di mana masyarakat maupun netizen menyoroti statement Menkyu Purbaya yang menolak bayar utang kereta cepat WUS pakai APBN ya. Jadi kereta cepat WUS ini dari awal sebenarnya sebelum dibangun sudah mendapat peringatan dari Jonan ya. Jadi Jonan ini menolak yaitu untuk pembangunan kereta cepat. Pada akhirnya pun dia sebagai Menteri Perhubungan dicopot gara-gara menolak kereta cepat WUS. Nah, sampai pada akhirnya kereta cepat ini jadi, yaitu Jakarta-Bandung. Ternyata PT KAI mengalami kerugian. Jadi setiap bulan harus membayar utang kepada Cina mencapai 200 miliar lebih yang harus ditanggung oleh PT KAI. Sehingga pada akhirnya pun ya Menkyu Purbaya menolak untuk bayar utang WUS pakai APBN. Ini Mau kereta api cepat ini memakai APBN dan tanpa jaminan pemerintah. Si Jokowi nama biadab. Gara-gara dia semua dikacau. Menteri Keuangan sama Danantara jadi saling lempar masalah utang kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung ternyata nggak secepat itu melunasi utangnya. Proyek warisan Jokowi yang digarap bareng Cina ini justru bikin PT Kereta Api Indonesia kelimpungan. Utang pembangunan WUS disebut sangat menggerogoti keuangan. Dalam setengah tahun saja bebannya sudah 1,2 triliun. Atau Danantara tagih sono ke Jokowi. Suruh dia tanggung jawab. Bayar utang kereta cepat. Kan dia yang ngotot pengen bangun kereta cepat. Kenapa jadi orang lain yang cebokin dia? Jepang udah nyamperin kita, datang dengan jaminan pembangunan tanpa APBN. Si Jokowinya malah lebih milih kerja bareng sama Cina untuk bangun kereta cepat yang akhirnya malah nguras APBN. Woi Jokowi Dodo, tanggung jawab lo. Jangan seenaknya abis bikin masalah terus tinggal gitu aja. Capek lo. Teman-teman, begini ya, saya supaya kita jangan sampai salah menyikapi ya apa yang disampaikan Pak Purbaya tentang beban hutang KCIC atau kereta cepat yang itu tidak lagi akan dibebankan dalam APBN. Untuk hal itu memang saya sepakat dengan Pak Purbaya ya, artinya itu menjadi urusan BUMN. Tapi yang paling penting bagi saya bukan persoalan siapa yang membayar hutang tersebut. Apakah itu ditanggung di APBN, apakah itu ditanggung oleh Danantara. Itu dulu ya. Mau APBN dan Danantara itu adalah milik negara, milik kita bersama, milik rakyat Indonesia. Saya kepingin negara ini, pemerintahan hari ini, kalau bicara proyek prestisius tentang KCIC, yang sebenarnya itu sudah lama menjadi kontroversi ya, yang awalnya dulu diserahkan kepada Jepang dan beralih kepada Cina, yang kemudian biaya untuk membangun KCIC atau kereta WUS itu ada perubahan biaya yang sangat signifikan. Sehingga apa? Sehingga negara itu adalah, BUMN adalah negara, menanggung hutang yang luar biasa. Artinya saya kepingin kasus ini sama seperti di Malaysia, mengusut tuntas kenapa hal ini bisa terjadi. Pembangunan kereta cepat akhirnya negara mengandung beban yang berat. Bukan persoalan pemerintah ya. Negara itu adalah pemerintah, rakyat, dan BUMN. Apapun keputusan, siapa yang membayar? Saya kepingin negara ini memerintahkan untuk mengusut tuntas latar belakang dibangunnya KCIC, sehingga hari ini apa yang dulu pernah dikontroversikan dan hari ini kita menanggung hutang banyak dan hutang yang begitu besar untuk diusut tuntas dan diaudit.
Sehingga saya kalau itu diminta oleh pemerintah hari ini atau Pak Prabowo, saya akan glorifikasi Pak Prabowo luar biasa. Tapi kalau hanya sekedar memindahkan persoalan yang tidak lagi ditanggung ke APBN dan itu ditanggung oleh Danantara, artinya apa? Apakah Danantara dibentuk selama ini hanya untuk membayar hutang? Saya nggak setuju, sangat nggak setuju. Saya kepingin negara untuk memberikan statement, dituntaskan dan diaudit betul kenapa biaya pembangunan kereta cepat segitu mahal, sehingga membongkar akar masalah, dan itu penuh dengan kontroversi ketika itu dibangun di zaman presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo. Itu saya memberikan apresiasi. Dan bagi saya begini ya, jangan dulu kita terlalu bergembira. Sebenarnya jangan salah kita berpikir, BUMN adalah milik negara, milik rakyat Indonesia. Saya tidak mau menjadi jurisprudensi seakan-akan ketika APBN tidak menanggung beban hutang di kereta cepat lalu dilimpahkan kepada Danantara, kita menganggap itu sesuatu prestasi. Itu bukan prestasi. Prestasi ketika pemerintah berani mengatakan periksa sampai tuntas kenapa kereta cepat dibangun begitu mahal dan sehingga negara mengalami kerugian. Artinya ada kajian atau feasibility study-nya ada yang tidak benar. Itu saya baru mengacungi jempol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi sebuah cuplikan video di mana Pak Purbaya ini berikan tamparan keras kepada Jokowi dan Luhut, di mana aturan-aturan yang mereka berikan. Nah, teman-teman, mari kita bahas bersama mengenai bagaimana kelanjutan video atau begitu juga tanggapan-tanggapan masyarakat di bawah ini. Nah, teman-teman, di sini dikatakan dalam sebuah tanggapan, lindungilah pejabat dua amanah yang bisa mensejahterakan rakyat. Nah, miskin bisa sejahtera. Nah, teman-teman, waktu jadi presiden nyusahin rakyat, waktu jadi rakyat nyusahin presiden. Nah, kawal Pak Purbaya jangan sampai mengkhianati bangsa, menyerang Pak Purbaya. Ayo rakyat Indonesia kawal Pak Purbaya, kasihan jadi incaran mafia pengkhianat negara ini. Nah, teman-teman, sebaiknya para termol dikumpulkan saja seluruh bayar hutangnya kereta cepat, terutama Opung Luhut yang harus bertanggung jawab di dalam kereta cepat ini. Nah, setuju usut tuntas proyek WOS yang merugikan negara Indonesia ini. Nah, Wis Jokowi CS ini harusnya bertanggung jawab bahwa hutang pemerintah selama berkuasa, rampas semua aset-aset Jokowi dan CS itu. Nah, teman-teman, bongkar habis biar uang negara yang dikorupsikan bisa kembali masuk ke kas negara, dimana kalau rakyat di belakang Pak Purbaya bekerja Pak, semoga dilindungi oleh Tuhan. Nah, dimana Pak Luhut ini kuasa sok berjasa padahal tidak padahal dia perusak negara NKRI ini. Nah, relawan WKWK ini kok nggak mau malu ya? Aku rakyat desom udah ngeri kita ngebohongi. Nah, dimana teman-teman, lagian yang menikmati juga cuman yang punya duit. Banyak orang yang hidup di sana, bukan kita rakyat menegak ke bawah. Nah, dimana ya harusnya berpihak pada rakyat. Selama ini kita punya pejabat brengsek yang semua saat Tuhan kirim itu Pak Purbaya, dan saya setuju seluruh kabinetnya Jokowi, dan ditambah termul suruh patungan dia, setuju termul itu jangan cuma terima sembako, no, bosmu ninggal di hutang semua. Nah, teman-teman, para artis-artis buzzer ini dan termul serta Jokodok dan kronik-kroniknya yang dulu bangga dan selalu memuji-muji kereta cepat juga diminta untuk membayar kerugian negara. Nah, dimana kita setuju kepada Pak Purbaya ini, Menteri Keuangan kita yang tegas menolak bayar kereta cepat, dimana kita harus mengasih salah satu, sudah saatnya Mulyono dan Luhut bertanggung jawab dan bayar utang negara yang telah rugi. Nah, patungan aja semua, dimana sita semua harta mereka termasuk para konglomerat Luhut Jokowi. Nah, dimana sangat betul dan sangat setuju jika hutang biar dibayar Jokowi dan Pak Luhut ini, dimana mereka telah menyengsarakan negara Indonesia ini. Nah, menterinya Jokowi semua perampok uang negara, dimana rakyat disuruh bayar pajak tepat waktu. Nah,
Dimana kita meminta Pak Prabowo ini rakyat lagi pada nganggur, dikasih kereta utang lagi, rakyat yang suruh bayar hutang Pak Jokowi, rakyat nganggur suruh bayar hutang ini. Yang gila siapa? Pasti yang nyuruh. Nah, benar sekali bro, harusnya diusut tuntas, dimana siapa saja yang terlibat harusnya transparan, dimana kalau di Malaysia jangankan rakyat menteri aja, kalau salah yang tetap dihukum biar adil, biar adil. Nah, panggilan semua termul, jejerkan mereka dalam satu barisan, seluruh mereka patungan untuk melunasi utang yang dibuat jujang mereka. Nah, kumpulkan teman-temannya, dimana kumpulkan aja termul-termul yang suka makan bansos, suruh saweran buat bayar hutang kereta cepat. Nah, harusnya usut tuntas sampai tuntas permasalahan kereta cepat ini yang disetujui Pak Jokowi harus diadili. Nah, saya sebagai pendukung Menkau Pak Purbaya dan sebagai perkumpulan rakyat untuk menegaskan supaya negara tidak bangkrut. Nah, di mana kita bisa melihat dirusaknya para golongan paling tegasnya untuk menegaskan undang-undang perampasan aset korupsi segera, kalau diabaikan tidak sah menjadi undang-undang negara sama saja melindungi para malik besar yang terus akan merugikan segala kekayaan negara. Rakyat terus akan menyeruduk terus untuk menggugat keadilan sampai semua perusak diseret ke penjara. Rakyat tetap marah, tidak akan paham sebelum telapak tuntas dibuktikan oleh hukum ini. Nah teman-teman, dimana kita mau enak saja keuntungannya, giliran nggak bisa bayar minta tanggung jawab APBN. Nah Pak Purbaya ini tidak bodoh, inilah kejahatan Jokowi. Jika tidak bayar, Cina minta Pulau Natuna untuk menjadikan pangkalan militer Cina. Nah semoga saja teman-teman ya, yang bersangkutan akan segera membayar konsekuensinya. Nah betul Pak Purbaya, utang Jokowi dan Menku seluruh lunasi mereka karena terlalu banyak utang dan banyak dipakai untuk pribadi dan korupsi, disalahgunakan. Yang tanda tangan kontrak bukan Pak Prabowo, siapa utangnya dia yang menelusuri, setuju. Bukan hanya kereta cepat, semua aset yang tidak sesuai perencanaan yang matang, asal mau akhirnya sekarang Indonesia jadi bangkrut, pensiun PNS tidak sejahtera. Nah dimana teman-temannya Jokowi dan Luhut ini suruh bertanggung jawab, di mana mereka yang keterlibatan mereka di kasus ini. Nah, di mana kita teman-teman jangan takut Pak Purbaya, rakyat ada di belakang Bapak. Nah, teman-teman, di mana kita melihat tadi cuplikan video ini dan begitu juga banyak sekali tanggapan masyarakat di bawah ini yang sangat begitu menarik. Nah, teman-teman, mari kita bersama-sama untuk memajukan kesejahteraan ini supaya Indonesia maju dan tetap sejahtera. Nah, teman-teman, sekian channel kita. Jangan lupa tetap tonton channel kita, masih banyak mengenai ini. Nah, teman-teman, salam NKRI harga mati.